Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kisah Islami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sebuah lembah tandus Mekah, lebih dari 1400 tahun yang lalu, lahirlah seorang bayi yang kelak akan mengubah wajah dunia. Ia bukan anak bangsawan kaya, bukan pula keturunan raja, tapi namanya akan harum hingga akhir zaman. Dialah Muhammad bin Abdullah, bayi yatim yang lahir ke dunia tanpa ayah, namun dijaga langsung oleh Rabb semesta alam. Malam Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, langit Mekah terasa berbeda. Aminah, sang ibunda, memeluk erat putranya yang baru lahir. Abdullah, suaminya telah wafat sejak ia mengandung. Dalam kesederhanaan itulah Muhammad kecil membuka matanya untuk pertama kali. Beberapa minggu setelah kelahiran, datanglah musim di mana para ibu susu dari pedalaman datang ke Mekah. Mereka menawarkan diri menyusui anak-anak bangsa Quraisy agar tumbuh di lingkungan yang bersih, berbahasa yang fasih, dan jauh dari hiruk pikuk kota. Salah satu di antara mereka adalah Halimah As-Sa'diyah, wanita dari Bani Sa'ad. Ia datang bersama suaminya Harith dengan tunggangan lemah dan keledai yang kurus. Di dada Halimah tak ada cukup susu, tapi ia tetap berharap ada berkah dalam perjalanan itu. Di Mekah, semua ibu susu mencari anak-anak dari keluarga kaya. Muhammad kecil tak punya ayah dan ibunya pun miskin. Para wanita itu menolaknya. Bagi mereka, anak yatim berarti tak ada imbalan yang akan mereka dapatkan. Halimah juga sempat mengabaikannya. Tapi ketika ia tak menemukan bayi lain, ia berkata pada suaminya, "Aku tak ingin pulang tanpa membawa siapa-siapa. Aku akan kembali mengambil anak bayi yatim yang pernah kita tolak kemarin. Semoga Allah memberkahi." Begitu Halimah mendekap Muhammad kecil, keajaiban pun terjadi. Keledai yang tadinya lemah kini berlari cepat dari tunggangan yang lain. Susu Halimah pun penuh. Bayi Muhammad menyusu dengan tenang lalu tertidur lelap. Bahkan anak kandung Halimah pun yang biasanya menangis kelaparan, kini ia ikut kenyang dan tertidur damai bersama saudara sesusuannya Muhammad. Suaminya menatap heran dan berkata, "Demi Allah, wahai Halimah, engkau telah mengambil bayi yang penuh berkah." Sesampainya di kampung Bani Sa'ad, hujan turun. Kambing-kambing Halimah menggemuk tubuhnya, mengeluarkan banyak susu. Tak seperti ternak milik tetangga-tetangga yang lainnya. Orang-orang pun mulai heran. Mereka bertanya, "Apakah ternak kalian merumput di tempat yang sama dengan kami?" Tapi Halimah dan suaminya tahu, semua ini datang dari berkah seorang bayi bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama 2 tahun, Muhammad tumbuh dengan sehat dan cerdas. Ia tak pernah merepotkan. Ia tak menangis berlebihan, tak sakit. Ia membawa ketenangan dalam keluarga tersebut. Saat tiba waktunya dikembalikan kepada ibunya, Halimah berat hati. Ia mencoba meminta kembali agar Muhammad tetap bersamanya. Aminah pun mengizinkan untuk beberapa waktu lagi. Namun tak lama kemudian terjadi sebuah peristiwa besar. Ketika Muhammad bermain dengan saudara sesusuannya, datang 2 malaikat dalam wujud manusia. Mereka membaringkan Muhammad kecil, membelah dadanya dan mencuci hatinya dengan air Zam-Zam. Kemudian mereka menutupnya kembali. Anak-anak yang melihat kejadian itu berlari ketakutan. Mereka memberitahu Halimah, sang ibu susu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halimah dan suaminya segera datang dan mendapati Muhammad pucat, namun baik-baik saja. Tapi mereka takut, mereka cemas
Akhirnya mereka memutuskan untuk mengembalikan Nabi Muhammad kecil kepada ibunya, Aminah. Perpisahan itu tak mudah. Halimah telah mencintainya seperti anak kandung sendiri, tapi mereka tahu anak ini bukan anak biasa. Ia dilindungi oleh langit, dijaga oleh tangan-tangan langit. Bayi yang dulu ditolak karena yatim, kini menjadi cahaya membawa berkah. Dari Halimah kita belajar ketulusan membawa rezeki, kasih sayang mendatangkan keberkahan. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan sejak dalam buayan telah menjadi sumber cahaya, dan kisah bersama Halimah menjadi saksi bahwa rahmat Allah menyertai beliau sejak awal kehidupan. Sejak kecil Rasulullah bukan hanya dijaga, tapi membawa keberkahan untuk siapapun yang ada di dekatnya. Syukran.